Berarti Ini persamaan ini dulu ya, dapetin nilai Z. bersama itu gimana Kak caranya? Ya benar kamu, betul. Oh, G-nya, X-nya diganti dengan fungsi F. Tapi X-nya jadi Z ya. kenapa? X-nya jadi Z. X jadi Z. Mm-mm. Kan FZ. Oh iya. Sama dengan nolnya jangan lupa. 32 ya. Salah. Oke. Kalau akar ada dua ya. Kalau nggak plus dua atau nggak min dua. Oh iya gini. Gitu. Kemudian masukin ke GZ, ke fungsi G. Dua-duanya ya, salah satu dulu, terus salah dua. Terus nanti ada jawabannya salah satu. Kak, maksudnya kan kalau F kan GOF, terus Z-nya itu maksudnya persamaan baru. Gimana sih? Variabel aja, dia menggantikan dia, Z-nya kayak nilai baru yang dimasukkan ke dalam fungsi GOF. Jadi kan harus masuk Kalau F, ke kalau ditanya, variabel. itu kan GZ. Apa? Kalau ditanya, kan GX. Kalau ditanya F, gimana, Kak? Kalau ditanya Z F, gitu. berarti Berarti kamu ada. harus masukin GF, X, sama dengan GOF, X. Nanti pindah ruas sampai dapetin F sama dengan. Bukan, maksud aku, kan dia kan ditanya GZ. Kalau GZ berarti Z. Berarti tinggal hasil si X dimasukin ke... Kan di sini kan kamu nggak punya nilai Z kan, makanya dari persamaan ini dapat nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya langsung masukin aja ke G. Udah dapat nilai Z. Kalau ditanya FZ, sama juga kayak gitu. Ya sama, masukin Oke. ke M. Berarti Cuman cari aja kayak... Berarti cari aja kadang-kadang kayak... kan di GOF kan ada GOF-nya, terus ada salah satu fungsi. Nah, misalkan mau cari F-nya. F adalah fungsi dalam, jadi biasanya kalau ada GOF ada fungsi luar, ada G-nya. Nah, maka cara pertama kayak gini. Tapi kalau mau cari fungsi luar, misalkan G, fx, cuman GOF X. Nah, itu berarti harus dimasukin fungsi. Jadi GX-nya akan didapat dari kalau fungsi luar ya. GOF-nya dimasukin F inverse. Nah, baru dapat G. Tapi jarang nggak sih, Kak, itu soal kayak gitu? Ya, ini coba lumayan yang susah ya dua ya. Untuk dari bentuk GOF. GOF seringnya kalau yang di Akpol atau Polri yang nilainya langsung ada. Cuman GOF-nya dibuat rumit sama dia. Padahal enggak sih, enggak rumit. Ini berarti Z. Oh, iya, 4Z. Hmm. Berarti Z kan udah ketemu 2 sama min 2 ya udah masukin ke G aja langsung dapat nilainya. Misalkan. Oh, berarti Z ini mah cuma perumpamaan bikin bingung doang ya? Iya, makanya kalau di Polri biasanya dibuatnya kelihatan rumit, padahal sebenarnya kita cuma suruh untuk cari Z, lalu Z dapat masukin ke G gitu doang. Ini nggak bakal keluar kali kayak. Hah?
Aduh, gue lagi les, jangan ganggu gerak. Ini mah jarang ya keluar kak, yang GFX yang... Jarang tapi ya diingat-ingat juga nggak terlalu susah juga lah. Berarti GFX. Tapi gue gak pernah ketemu soal ini sih. Ya, ya. Ini Pas apa dikurangin? matematik dulu iya ada, dia masih ada. Ini kurang. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Kak, ini kurang nih. Mana? Sama dengan. Oh, ini sama dengan. Ini sama dengan. Jadi kalau ini sama denganin aja GF-nya, tapi nanti kan F-nya nggak ada. Nah, si FX-nya ini menggantikan nilai X di G. Nah, GOF-nya kan udah ada biasanya. Nah, nanti pindah ruas aja sampai dapetin F. Oh, berarti itu F-nya keluar maksudnya, kata maksudnya itu. Nanti F-nya masuk ke dalam X. Kan FS-nya yang ditanya kan F ya. Yang ini kok ada nol sih. Nah, nanti itu F-nya yang ditanya. Ini yang pertama ini yang ditanya fungsi dalam. Jadi fungsi dalamnya nggak ada. Adanya G sama GOF. Nah, cara dapetin fungsi dalam, si fungsi ini kan tinggal simbol doang kan, fx. Masukin aja simbol fx-nya ke G. Ke fungsi G, gantiin si x-nya. Aku agak nggak ngerti sih kak. Ya, sebentar. Nggak ada soal sih. Misalkan saya punya FOG, X-nya sama dengan 2X plus 1 misalkan. Terus saya punya GX sama dengan X plus 2 misalkan. Oh jangan FOG deh, GOF ya. Atau ininya saya ganti jadi F. Nah, ini kan fungsi luar. Yang ditanya berarti kan biasanya fungsi G-nya gitu kan. Karena kan nggak ada. Jadi cuma ada GOF sama F doang. F di mana F fungsi luar, jadi yang ditanya fungsi dalam. Sampai sini paham ya soalnya ya. Fungsi dalam itu maksud kakak tuh yang ya Yang bakal masuk, dalam yang kedua. dimasukin ke dalam. Iya, iya. Nah, apa? Yang maksudnya kakak fungsi dalam itu berarti yang misalkan kayak GOF, FOG, G yang masuk ke dalam. Iya, yang dia masuk ke dalamnya. Jadi kan Oke. FOG kan dia konsepnya jadi F yang G dimasukin gitu kan. Nah, kita mau cari ini kan. Cuman kita cuma punya Iya. F sama FOG doang. Jadi langsung Mm-mm. aja F-nya kan ini, X-nya diganti GX. Terus FOG-nya sama dengan 2X plus 1. Jadi GX langsung dapet deh. Jadi 2X min 1 gitu. Jadi langsung pindah ruas aja, cuman ngegantiin fungsi luarnya pakai fungsi dalamnya. Kalau fungsi dalam yang ditanya disama dengan dia langsung sama si komposisi fungsi, udah habisnya pindah ruas doang. Udah Ini tadi beres. mana kak? Ini dari F. Fungsi fx-nya diganti gx. Si x ini diganti gx gitu kan. GX plus 2 Ya sama itu plus dengan... 2 kan f-nya plus 2, fungsinya x plus 2. Oke, yang 2X plus 1 tadi atas, yang FOG. Ya, betul. FOG-nya langsung sama denganin. Nah, F-nya dimasukin G kan sama FOG gitu. Terus kita mau cari GX, tinggal pindah ruas saja sampai ya si GX. Sabar saya lagi FOG kan, oh, game tanya FX. FX itu dari F itu sama dengan G-nya masuk ke F. Oh, Udah kan sebenarnya? oh jadi sebenarnya sama aja ya. Aku bingung deh. Berarti jadi itu sebenarnya FOG kan G-nya masuk ke F, terus ditanya FX ya sebenarnya kan X plus 2. Mm-mm. G ini kan sama aja kayak X kan GX. Iya, Oh, pindah ruas saja kan terus langsung GX-nya ketemu. Kalau dia yang tapi ditanya fungsi yang dalam.
Gimana kalau saya balik yang ditanya fungsi luar? Tapi soalnya sama ya. Kak, sabar dulu, jangan dihapus deh. Oke, oke, memang. Aku yang bingungnya itu masih yang di sini sih. Kan tadi kakak bilang kan GX, si FX itu kan jadi GX plus 2. Nah, ini ini gimana nih? Yang ini nih ya. Yang ini, si FOG. Yoi. Sama denganin, kan teori FOG, komposisi kan sama aja dengan F yang dimasukin. Kita cuma pakai konsep ini. Nah, yang Iya. ini kita dapat dari si F yang dimasukin G, ya G-nya kan simbolis aja. Karena kita nggak Mm-mm. tahu kan fungsinya. Nah, sedangkan FOG-nya pasti udah ada. Jadi langsung sama denganin 2x+1 sama FGX. FGX apa ya? Kalau kita lihat dari fungsi F, oh X-nya saya ganti GX kan. Kalau GX-nya ada kan nanti X-nya diganti. Nah, gini. Udah sama denganin, pindah ruas sampai dapat G sama X sama dengan. Pokoknya konsepnya ini aja. Kalau yang ditanya fungsi dalam, soalnya beda ya fungsi dalam sama fungsi luar yang ditanya. Oh, si 2x Di plus 1. FOG sama FGX kan sama, cuman kita pakai cara pandang atau POV yang beda gitu. Satunya FOG-nya udah ada, jadi langsung ambil. Yang satunya seolah-olah si FOG itu nggak ada, jadi adanya F sama G. Cuman G-nya kan nggak ada. Jadi kalau G-nya nggak ada, berarti dari F itu X-nya diganti sama G. Jadi Kak, kalau tapi kan gitu, kan pertama itu 2x plus 1. ya. Nah, terus akhirnya jadi nih Kak, ini yang ini Mm-mm. terus jadi ke sini. Itu gimana nih? Enggak, ini step awal. Jadi kan harusnya nanti pindah ruas, dapat lagi-nya ini gitu. Ini tuh. Ini sama dengan ini yaitu kan kita punya persamaan komposisi fungsi ya, di mana komposisi Oh, fungsi maksudnya adalah tuh 2x plus 1 sama dengan GX plus 2 iya, gitu. ya. Itu kan beda POV kan. Di sini FOG yang sudah ada, ya kan? Ya udah kan, FOG sudah ada kan ya udah ambil aja kan, gitu. Mm-mm. Nah, satu POV saya, satunya POV-nya beda. POV-nya seolah-olah F sama G-nya itu ada, FOG-nya nggak ada. Yang sebelah sini. Jadi Mm-mm. seolah-olah F sama G, fungsi F sama G masing-masing. Jadi fungsi F-nya kebetulan ada, X plus 2, tapi G-nya nggak ada. Tapi kita menganggap seolah-olah G-nya ada, jadi G-nya masukin aja ke X di fungsi F. Jadi karena POV ini beda, tapi mereka sama, jadi kita sama dengan ini. Kak, ini berarti soal ini kedua ini soal berarti kan? Ini sama ini soal berarti kan? Iya, 2x plus 2 itu soal. iya. Oke, oke, Yang oke. ditanya pasti salah satu yang hilang, yaitu G. Kondisinya gitu. 2x plus 1 tadi kan GX 21 GX plus. GX sama dengan 2x plus 1 Terus hasilnya gimana nih Kak? Hasilnya ini lanjutannya. Ya udah, berarti pindahin ruas aja, si duanya ke kanan, jadi dapat GX sama dengan. Kan tujuannya dapetin si GX. Oke, lanjut Kak. Coba kalau yang itu apa sih lagi? Kalau misalkan posisinya si fungsi Ini luar dibaca yang deh. ditanya, jadi saya balik ya, tapi soalnya sama.
Soalnya sama, tapi dibalik gitu ya. F-nya saya ganti si G. Jadi posisinya yang ditanya si F sekarang. F adalah fungsi luar. Jadi jangan ngapalin F sama G-nya, tapi posisi fungsinya dalam atau luar ya gitu. Karena fungsi yang di luar, fungsi yang di dalam, yang diketahui, yang luar yang ditanya. Nah kalau kayak gini ceritanya, fungsi luar yang ditanya kita nggak bisa kayak tadi. Tapi kita bisa pakai konsep di mana F, FOG X itu bisa dihilangin fungsi dalam dengan cara. Jadi kita mau dalam ini hilang dengan cara, berarti nanti langsung sisa F-nya. Kalau kita hilangin G berarti kan tinggal F doang kan. Nah si Fx ini didapat dari fungsi FOG yang kamu inputkan, kamu substitusikan dengan G inverse. Jadi inverse dari fungsi dalam. Oke, sekarang kita punya fungsi dalam adalah Gx, X plus 2. G inverse X-nya, kan pindah ruas saja ya. Pindah ruas saja duanya, pindah ruas ke G jadi min 2 alias X min 2. Jadi X sama dengan gitu ya. Ini Sabar, inverse. Kak. G itu jadinya, Jadi cari G inverse-nya. Cari inverse dari fungsi dalam. enggak, aku ngerti. Maksudnya, yang itunya inverse-nya jadi X min 2. Inverse itu Ya, inverse itu kan kita berusaha membuat fungsinya jadi sama dengan X. X sama dengan, kan biasanya GX sama dengan, bukan inverse jadi satu per ya, Kak? Bukan. enggak. Kalau dia, satu per kalau dia bentuk kali iya. Kan ini bentuknya tambah jadi pindah ruas. Pokoknya kamu berusaha untuk membuat dia X sama dengan, nah gini. Tapi pas kamu buat jadi inverse ya dia ganti X lagi gitu. Nah, si inverse ini masukin ke FOG. FOG-nya mana? 2X Kenapa plus jadi minus 1. dah, Kak? 2. Oke, inverse apa? Kenapa jadi minus dah? Pindah ruas. 2 pindah dari sini jadi X sama dengan. Berusaha. Jadi inverse itu kan kebalikan. Kalau kita punya awalnya GX sama dengan, atau biasanya kita sebut dengan Y. Ya. GX sama dengan, kita pindah ruas jadi X doang. X sama dengan. Kita berusaha Kenapa nggak membuat jadi min X? Kenapa nggak min X juga? Ya, iya, karena kita nggak mindahin si X-nya. Kita justru mau buat jadi X sama dengan. Kan awalnya GX Oh. sama dengan kan. Nah, Mm-mm. namanya inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Jadi kita balik, ya duanya pindah biar X sama dengan. Jadi variabelnya tadinya, kan kalau fungsi itu memasukkan variabel. Nah, ini variabelnya dibuat sama dengan gitu, kebalikannya. Oke, oke. Dibuat sama dengan, ya nanti ini bentuknya GX, ya nggak apa-apa. GX minus 2GX, saya anggapnya variabel lain gitu. Jadi, dirubah jadi variabel baru, tapi X sama dengan. Jadi fungsinya malah X sama dengan. Itu namanya inverse kebalikan. Nah, kemudian, Tadi gimana, Kak? Kan GX-nya, Kakak tadi kan GX jadi min 2. Terus Kakak bikin jadi hmm, X lagi gimana? apa? Jadi kan, itu kan jatuhnya kan pindah, jadinya GX min 2 sama dengan X kan? Nah, ini tuh caranya doang. Ini cara cari inverse. Cara cari inverse adalah X sama dengan. Tapi kalau kita mau buat dia jadi fungsi inverse kan tetap G inverse X kan. Maka G-nya secara otomatis rubah jadi X. Oh, berarti GX-nya tetap jadi X. Iya, tetap jadi X. Posisinya tetap variabel X. Tetapi cara cari inverse-nya harus dibuat X sama dengan sehingga bentuknya bukan X lagi. Tapi bentuknya GX atau Y atau sebelumnya fungsinya apa gitu. Oke. Ya. Tapi kalau kamu mau bilang, G inverse-nya ini ya tetap harus pakai X. Jadi tetap aja di akhir kamu harus menggantikan GX-nya ini jadi variabel lagi. Cuman bentuk plus minusnya nggak berubah. Oke ya. Oke, oke. Nah, habis itu si F-nya didapat dari FOG yang inputin aja inverse dalamnya. Jadi si ini akan saling menghilangkan dengan si G inverse. Tetapi ya kita tetap aja seolah-olah kayak masukin fungsi biasa. Jadi masukin aja F F O G Lah, X-nya 2X kalau plus gitu, 1, G inverse-nya sebentar. 2X min 2 plus 1 jadinya ya udah kayak gitu. Dapatlah itu F langsung secara otomatis. Apa? sebentar. 2.
G inverse plus satu. Hmm, G-nya masuk ke F. G-nya itu X plus 2. X min 2. 2. 9. Kak, ini yang mana nih? Yang ini yang mana nih? Yang mana? Sabar. Yang ini dari mana? FOG-nya kan 2x+1. FOG-nya 2X plus 1 ya. Ya. FOG kan di situ mau cari F kan? Heeh. Ya, ingat bahwa kalau mau cari F di mana F adalah fungsi luar, jadi jangan jangan saya nggak mau kalau kamu memikirkan bahwa si F itu adalah F ya. Tapi F itu posisinya fungsi luar. Kalau fungsi luar yang dicari, maka FOG kamu yang di sini itu dimasukin sama inverse fungsi dalam. Nah, inverse fungsi dalamnya kita udah punya kan, X min 2 kan. Maka Heeh. si 2x+1, X-nya diganti sama fungsi dalam inverse plus 1. Oke. Nah, fungsi inverse dalamnya kan masukin tambah 1 udah dapet ini namanya fx gitu langsung otomatis. Oke, oke, oke. Iya, Ini udah hasil berarti, Kak. udah langsung langsung. Nggak ada yang dipin. Oh, Nggak berarti ada hasil. langsung. Makanya Berarti beda kalau ada soal apa? jawabannya apa dong? Apa? Kalau di soal jawabannya ini, langsung ini doang. Iya langsung. Langsung 2x min 4+1 jadi 2x min 3. Udah. Hmm, oke, Kak, lanjut, Kak. Nah, jadi maksud saya kamu harus ingatnya bukan F sama G-nya, tapi fungsi dalam apa? Fungsi luar ya. Kalau fungsi dalam pakainya yang ini. Kalau fungsi luar udah pakainya yang bawah. Gitu. Terus nomor 22 kita hitung biasa, tapi kali dulu ya. Kamu dulu. Jadinya 2 3/4 ditambah 35/2 minus. Yang ini harus jadi pecahan biasa ya, 18 19/3 kali 2/1 jadinya 38/3. Nah, di sini kita buat campuran aja karena kayaknya akan lebih mudah. 14, salah. 17 1/2 min 2/3. Nah, udah habis itu yang campuran yang kita jadiin 2 plus 17 min 12. Terus yang pecahan kita samakan penyebut. 12 bagi 4 3 kali 3 9. 12 bagi 2 6 kali 1 6. 12 bagi 3 4 kali 2 8. 15 kurang 8 7. Ini 12 5 7. 7 7/12. Coba nih ngecek. Kak, ini kan kakak bikin ini 23/4 dapat dari mana? Cari aku kan pasti kalau aku kayak gini sih ngerjainnya 19/3 langsung dikali 2/1. Nggak aku bikin pecah, nggak aku nggak aku agak nggak ngerti sih kalau bikin tetap dibikin ini, dibikin apa namanya? Dibikin Campuran. campuran ya. Aku harus dibikin pecahan biasa dulu. Nggak apa-apa juga. Ya, senyaman aja. Kadang-kadang memang kalau ada kurang hati-hati kalau dibuat campuran soalnya. Baiknya sih, tapi di sini kebetulan makannya enak, jadi boleh aja kalau mau dibuat campuran. Tapi kamu mau pakai biasa juga nggak masalah. Jadi nggak harus juga, Fit. Oke. 2/3/4 mah dari soal ya. Saya nggak ngerubah apapun. Cuman biasanya kamu ya kalau mau buat jadi 12 8 tambah 3 jadi 12. 11/4 boleh juga. Nanti baru samain penyebut. Baru nanti di akhir dibuat campuran boleh juga nggak apa-apa. Senyamannya aja.
Oke, Apa-apa. Kak. Ini soalnya kalau kamu ikutin saya terus kamu malah bingung, malah gawat ya. Jadi nomor 23 mau coba dulu. Boleh. Kalau dibikin 25 satu per ini lebih baik si kirinya aku pecah, aku jadiin diturunin atau dibikin pecahan atau yang kanan dibikin nggak pecahan nggak? Mending nggak usah dibuat pecahan, lebih enak lihatnya. Oke. Min satu kali M min 3M. Apa? 5 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 2M min N. 5 4M min 2N sama dengan 5 min N N min plus 3M. 4M min 2N sama dengan plus 3M M sama dengan M sama dengan M sama dengan N gak sih kak benar? Gini kan ngerjainnya, Ya, ya kok benar. iya kan? Ya, 5 pangkat 2, 2 min N, 5 min N min 3 N. Jadi 4 M min 2 N sama dengan min N plus 3 M. Jadinya 4 M min 3 M sama dengan min N plus 2 M. Jadi M sama dengan N, betul. Sip. Nah, kita sudah ya. Nomor 26 mau coba. M sama dengan seperdua dengan oh bukan. Hmm. Hmm. 22 36 enam. Pakai konsep ngitung biasa ya, samain penyebut. Bisa nggak Iya. sih? Nggak usah dihitung, tapi nanti kelamaan. Jadi 22 kali 23 aja. 66 dibagi 23 nggak bisa dong. Bukan Oh, 66. iya. Kamu nggak usah ditulis pakai apa sih Oh penyebut. gimana caranya kak? Berarti langsung duduk kali 23. Iya gitu aja. Terus kamu dapetin nanti atasnya apa, bawahnya apa gitu. Loh, jangan. Nggak usah dikaliin, biarin aja. Biarin aja. 22 dikali 23. Oh, boleh juga sih dikaliin. Kaliin aja deh, kalian aja. Soalnya di akhir juga harus dikaliin. Kalian aja kalian. 66 kali. Dah terus Ya udah samain penyebut kayak gimana? Jadiin satu dihitung. maksudnya kayak aku nggak ngerti dah. Samain penyebut biasa. M nih ya, saya M ya. Samain penyebut. 22 kali 23 kan, karena kan mereka KPK-nya nggak ada kan. Maksudnya nggak ada yang dekat. Ya udah kaliin aja langsung bagi 22 kan 23. Bagi 23 kan 22. Dia Oh 5. maksudnya itu aku kira Iya, ini 55 per berapa ini kamu dapatnya? 506. 506. Nah, ya, sekarang N lakukan yang sama.
Tapi ribet gak sih kayak gitu, Kak? Enggak lah, kan cuma ngitung kali doang. Dua 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 satu dua 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 empat dua empat plus 21 dengan 45 bilang 21 kali 24 sama dengan 24 21 dengan 45 per 504 ya? Oh, ini 45 ya, sorry. Ya, 504. Nah, sekarang kan ternyata pembilangnya sama ya, 45 45. Kalau misalnya kita mau lihat hubungan M sama N-nya, ya berarti cuma bisa dilihat dari si penyebut. Nah, uniknya, kalau penyebutnya lebih besar, maka nilainya jadi makin kecil. Makin kecil. Ya, berarti mana yang lebih besar? Ya, N VN. ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan. Tapi kalau misalkan ini, Kak, Ya. kalau misalkan di sininya misalkan 60 yang di atas ini Hmm. per 506 gimana tuh? Gimana untuk tahu siapa yang lebih besar? Iya. Jadiin desimal. Udah paling aman. Oh iya sih ya bener sih. Iya, jadiin desimal ya. Paling aman. Dua-duanya tapi jadinya. Hmm. Coba nomor 27. Coba yang 27. Jika Mana P yang benar? mm-mm. Dirapihin dulu ya P-nya ya. P-nya jadinya 30 pangkat 1. Ini 30 pangkat 29 kali 3. 30 pangkat 29. 30 pangkat 29 ini jadi faktor. Jadi 3 kurang 1. Jadi 30 pangkat 29 kali 2 ini P. Nah, jadi lebih enak. Kalau Q-nya nggak perlu ya. Oh, ini tiga Kak, puluh ya? Kok 3 sih? Kak bukannya pangkat kalau pangkatnya sama sabar. Jadinya 30 pangkat 1 doang jadinya, Kak. Iya, 30 pangkat 1. Dikurang 1 kalau dikeluar. Kenapa nggak langsung bikin gini, Kak? Ini gimana? Oh, dikinya ya 30 pangkat 29 ya. Jadi, Satu Kak. 9, satunya 30. Tapi boleh kan, Kak? Kalau di ini nggak ada soal ini, nggak ada soal ini. 30 pangkat 30 min 30 pangkat 29, 30 udah kan 30 doang. Kalau Q nggak perlu dirubah karena udah jauh perkalian. Kenapa sih kita buatnya jadi perkalian? Jadi karena kalau jadi perkalian tuh kalau dibagi gampang, dikali lebih gampang. Tambah kurang bisa difaktor gitu. Kalau misalkan angkanya sama. Kalau dia Enggak. tambah, kita jabarinnya harus kali jabar sama kurang. Kalau kita kurang, ya misalkan, pasti kita jabarinnya kali jabar loh, kali kali apa sih penjabaran. Kan lebih ribet pasti. Makanya semuanya diarahin ke kali gitu. Jadi kalau dia udah kayak kali di kayak ki gitu, nggak usah diapa-apain. Tinggal ngeliat-liat aja. Tinggal masukin aja ke rumus-rumusnya. Di sini satu, dua, tiga, empat. Kak, ini enggak maksud aku ini nih, Kak. Ini 30 pangkat ini hasilnya 30 benar gak sih kalau 30 pangkat 30 kurang 30 pangkat 29? Oh, kalau 30 pangkat 29 sama ketemu 30 pangkat 29 gini. Enggak. Ini soal ini nih, soal ini. Hmm. Hasilnya segini. Oh, itu Kayaknya kalau enggak, dikali ya. Oh, itu enggak kalau deh, beda. dikali ya. Beda nih.
Oh ini kalau dikali ya, kalau dikali baru bener kan? Kalau dikali, ya. Kalau dikali, iya. Kalau dikurang, enggak. Dikurang berarti rumusnya 30, 30 29 kali 30. Oke. Jadi satu benar. Yang satu benar nggak? Kak ini kenapa harus ada min satu kak? Ini. Iya, karena kalau dikaliin ke dalam dijabarin, dia balik lagi ke atas. Kan kita nggak boleh nambahin atau ngurangin nilai ya. Jadi kalau dia dikeluarkan terus dia nggak punya pengali apapun, maka ya satu pasti. Pasti satu. Jangan dibuat nol ya. Justru yang salah nol, karena nol dikali apapun jadi tetap nol. Sabar kak. 39. Oh, I see. Oke, oke, ngerti, ngerti. Oke, ngerti kak. Bisa 58. Ini tadi, ini apa nih tadi kak yang ini? Yang mana? Yang ini. Ya, yaitu ini nomor satu. P kali Berarti Q. kali kan kali semua. Berarti yang basis sama kan pangkat ditambah. Mm-mm. Nah, tinggal kamu kaliin 28 kali 58. Oke. P sama Q /2. 30, 29 dikali 29 per 58, 30 per 29. Oh ini habis ya? 1/2. Satu. Oh benar. P tambah Q. Oke, oke kak lanjut kak. Oke. Kalau Jadi nomor satu benar nggak? benar-benar. Benar. Oke. Berarti 29 kali 58, 1682 benar ya. Nomor 2 P bagi Q setengah katanya. Kita coba 30, 29 kali 29. 30, 29 kali 58. Ini kan habis. 1/2 benar ya. Oke, coba sama-sama dibagi 29 ya. 58 itu adalah dua.
Halo, Kak. Oke. Halo, Oh. ada Emang nggak pertanyaan nomor nggak dua? ada, Kak, nggak ada. Nggak ada. 30 29 kali 29 tambah 30 29 tambah 58. Kali 58. Berarti kan 30 29 tambah 58. Jadinya 30 29 71 87. Oke. Terus yang 4. Q-nya 30 29 kali 58 dikurang 30 29 kali 29. Kan harusnya 30 29 58 kurang 29 ya buka. Ya jadinya 29. 30 29 kali 29. Jadi betul juga. Maka semua benar. Ada pertanyaan tidak? Kak, kalau nggak, Kak, bener-bener. Aku udah tadi. Kak, sama ini, Kak. Tadi kalau ditambah, kalau misalnya gini, kalau gini gimana nih? Kalau gimana? Sabar. Apa ya soalnya 30. eh, hmm, 2 pangkat 5 tambah 8 pangkat 5 ini berapa? Bisa gak Apanya? bikin hasilnya? Bikin 10 bisa? Ah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Paling paling gini. Udah nggak bisa diapa-apain. Habis itu hitung aja biasa baru bisa ditambahin. Oke, nanti aku baca lagi deh. Aku agak lupa-lupa ini. Oke, Kak, lanjut, Kak. Ini mau coba. Boleh, Kak. Ciri-ciri bola adalah 6. Volume maksimum, volume tersisa. Rumusnya kemarin-kemarin 4/3 ya? Ya kan? Ya, 4/3 PR kuadrat. Apa nih volume? Eh, Ya, PR pangkat 3 ya. PR pangkat 3. jari-jari bola. Volume maksimum adalah 36 PR. Oh, coba. Kak, kalau volume maksimum bisa gak kekuatan itu volumenya? Enggak. Volume maksimum bola. Ya berarti kan kalau bola itu di dalam box, maksimalnya kan dia benar-benar persis sama di box. Jadi nempel gitu bolanya. Atas bawah Mm-mm. kanan kiri gitu. Jadi dia persis pas gitu di boxnya. Nah, yang dimaksud sama volume bola di box itu artinya diameternya itu pas sama persis dengan box. Yang satu benar kah? Nah, itu aku bingung. Harusnya enggak ya? Iya, harusnya apa? Kalau enggak, berarti apa jari-jarinya? Kan kalau Jari-jarinya. kalau dia bentuk bolanya nempel banget sama box, berarti diameternya 6 kan? Jari-jarinya 3. Gimana, Kak? Ulang. Kenapa? Ulang. Kan ini jari-jari bola kan 6. Itu Kan padahal itu kalau tuh bola-bolanya menempel sama box, berarti kan ukuran boxnya 6, isi boxnya, berarti sama persis sama diameter di sini. Artinya, kalau diameternya 6,
maka jari-jarinya ke tengahnya. Emang ini nempel kali bilangnya. Iya, iya, kita anggapnya nempel. Oh, Makanya nanti dia ngomongin volume maksimum. volume maksimum bola adalah Ya berarti R-nya 36 P. dimasukin, R-nya 3. Sama nggak sama 36 pi. Jadi jangan kamu coret gitu dong. Tapi kamu Oh, buktiin. Beneran 36 pi bukan ya? Oke, kita coba oh, pakai jari-jari yang 3. Kan biar dia nempel banget sama box. berarti 4 per 3 kali pi R 27 ya? Iya, Sama dengan 36 pi. ya, kalau benar ya berarti jawaban 2 betul. Satu habis Ini salah ya berarti. 7 ke 8 kali 7 kali 3 9 kali 3. Oh benar Kak. Ya, Volume ruang tersisa. Ini volume ruang tersisa gimana caranya? kenapa? Oh, saya ngerti. Saya ngerti. Ngerti. Volume tersisa itu berarti kan si Berarti ini ya. volume box Jadi kurang sama volume box volume dikurang bola. volume ini bola ya. 6 pangkat 3 216 dikurang. Dihitung lagi dong kak ini mah. Kak, aku nge nih kayak ini. Kan volume ruang tersisa itu 6 Volume pangkat 3 box. 6 pangkat 3 Mhm, kan. Itu mhm, kan 216 mhm. Dikurangnya, dikurang dikurangnya 88. 88 dari mana? Itu aku tadi nyari ini bolanya, volume bola. Bolanya kan 36 pi, tinggal masukin pi-nya. Bola kan 36 pi kan? Jadi kan 36 kali 22 per 7. Nah ini kaliin aja, habis itu kamu kurangin deh 216 dikurang 22 per 7. Samain punya buat. Dapat nggak sih gini? Gitu. Oh, volume maksimum itu bukan bukan artinya volume bola, Kak. Volume maksimum ya volume bola. Hmm. Tapi kalau gini aku dapetnya beda kan. 4 kan rumus bola kan. Rumus bola kan 22 per 7 dikali jari-jarinya kan 3. Ya. 3 pangkat 3. Mm-mm. Ini tadi nih. Ini kan 27. Ini 9. Iya deh. Nah, jadi saya salah berarti. Kok 22 per 7? Ini 36 ya, kali 36 ya. Sorry. Nah ini kan 6 pangkat 3 ya. Jadi ngitungnya enak nih. 6 pangkat 3 kurang 22 kali 36 per lagi. Pernya di sini ya. 6 pangkat 7. 2. Nah 36-nya keluar. Di sini tinggal 6 doang kan. Kan 6 pangkat 2. Ini yang 22 per 7. Nah samain penyebut. Jadi 36, 42 kurang 22 per 7. 36 kali 20 per 7. Baru deh. 720 per 7. Oh benar. Gitu. 36. 6 min 22 per 7. Jadi difaktorin. Hmm. Tapi kalau ini kan kalau di soal kan begini, Kak. Di soalnya begini. Ini kalau min 22 per 7 duluan nggak boleh ya? Wah. Hmm. Kalau 36 Hmm. min 22 per 7
ditambah 6. Enggak dong. Boleh. Boleh, boleh. Main 22/7 tambah 6 boleh. Yang penting samain penyebut kan? Hasilnya Sama sama aja. gak emang? Emang hasilnya sama? Sama. Tapi kan ngapain? Kan box kan dikurang sama bola, bukan bola yang dikurang sama box. Iya sih ya. Oh, oke, 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 oke. Ngerti, Kak? Hmm. Lanjut, Kak. Ya. Nomor empatnya, yang keempat ya ada nih. Luas kubus permukaan sama luas permukaan bola itu lebih besar luas permukaan bola katanya. Kita cok satu-satu ya. Luas permukaan kubus 6 kali 6 kali 6 ya, sama ya. 6 sisi kali S kuadrat. Jadi sama kayak volume dia ternyata. Sedangkan luas permukaan bola, luas permukaan bola itu 4 kali luas lingkaran pi R kuadrat. Jadi 4 kali 22 per 7 kali 3 kuadrat. Luas permukaan rumusnya 4 kali pi r kuadrat. Iya, luas 4 dari luas permukaan bola. Jadi 3688 kali 9. Berapa ya? 2779. Seratusan ya, 101 satu koma dan sebagainya. 100 sama 200 kan gedean 200 ya. Jadi pasti harusnya kubus lebih besar, maka yang 4 salah ya. Jadi 2 dan 3 jawabannya. Ada pertanyaan dulu Nggak ada, Kak. berikutnya. Sebulan parkir memiliki luas 30 Ini kayaknya desimeter nggak ada dan jawaban. Nggak ada jika ya. parkir 10 meter membutuhkan 2 meter dan mobil 10 meter. Tentukan apa pernyataan terkait lahan jika benar. Dibikinnya ke meter, Iya, dekameter. luas totalnya Dari dibikin ke meter dari 30 dam kuadrat luas jadi tiga meter. ribu 3000 meter kuadrat. Terus, jika untuk Terus memarkir sebuah motor membutuhkan 2 meter, motor 2 2 meter, meter, motor. mobil 10 meter kuadrat. Jumlah maksimum mobil yang dapat ditambang 300 buah, benar nggak? Mobil 300 buah. Benar. Benar. Kalau kita anggap motornya kosong, ya kan? Iya, kalau dianggap motor kosong. Benar, jadi mobil maksimum 300 betul. Dapat menampung 1.200 motor dan 1.600 mobil. 1.160 mobil. Nah, Seribu caranya dua ratus. caranya ya, kaliin sama luas, apakah luasnya sama atau kurang dari. Kalau masih kurang dari masih oke, yang nggak boleh lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti dia nggak bisa menampung. Dikali motor 2 kali 160, apakah dia sama dengan 3.000? Gitu. 2400. 1600. Nggak bisa. Sama lah 3.000, benar dong. Lah, 1200. Seribu dua ratus Dua kali ribu 2 kan dua ribu dua empat ribu empat ratus. ratus ya. Oh Iya, iya benar. Bisa ingat 3.000. Oh dia udah lebih ya. udah lebih. Udah 4.000-an. Maka dia nggak bisa nampung. Yang dua salah. 2000. Nih, 3 bisa. Yang ketiga 2.000 mobil. 200 mobil kali.
Nah, ini sama dengan 3.000, maka bisa ya. Sip. Jumlah maksimum motor yang bisa ditampung adalah 1.200. Enggak ya? Enggak. Harusnya sih 1.500. Jadi 1 dan 3. Coba. 30. Jika X min BX plus 6, tentukan apa data itu untuk nilai B. Salah satu akarnya adalah 3. Ah, ini maksudnya nilai B, salah satu akarnya. Namanya. Akarnya maksudnya gimana, Kak? Salah satu akar itu kan berarti kalau persamaan kuadrat dia selalu akan punya dua akar kan? Iya. Nah, si dua akar ini kan namanya akar-akar itu adalah faktor kan? Kan Mm-mm. kamu biasanya faktorin, terus nanti kamu dapat nilai X-nya. Nah, namanya faktor, kalau dimasukin ke dalam fungsi, dia bakal jadiin nol fungsinya. Jadi kalau kamu punya salah satunya aja, nanti masukin aja sebagai X-nya, nanti sama dengan nol, udah otomatis. Jadi B-nya bisa dicari gitu. 9 min 3B plus 6 sama dengan 0. Min 3B sama dengan 9 min, min 15. B sama dengan 5. Bisa. Ini bisa kan satu, Kak? Bisa cari nilai B, Jumlah. betul. Nomor satu bisa. Karena ya kita masukin, karena dia faktor. Karena dia akar-akar pasti bisa. Jadi nggak perlu dihitung ya. Kalau kamu punya soal jenisnya kayak gini, terus ada salah satu akar, ya udah pasti B-nya dapet gitu. Nah, kalau jumlah semua akar-akarnya 5, berarti X1-nya 5, X2-nya 5 juga dong. Bukan, bukan. X1 tambah X2 yang 5. X1 tambah X2 sama dengan 5. Hmm. 1 X2 kan min B per akar. Hmm. Ya udah masukin aja min B per akar. Enggak, bukan. Min B. Bukan dong, min B dong. Kenapa? Oh Masa iya, min B. aku kan Oh iya, 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 iya. Berarti, berarti 5/3 jawabannya. Iya, min 5. Bukan ya. Kan dia begini, jadi min B-nya berapa? Oh, B-nya min B. Per A-nya 1. Jadi sama dengan 5. Oh, A-nya 1 ya? Oh iya, min 5. Iya, benar, 5, 5, benar. Jadi B-nya 5 deh. Min 15 ya. Oh, iya. Sama Ah, sabar, pokoknya. aku masih kurang, bukan nggak paham ngerjain ya, maksudnya pengertiannya. Akar-akar kan ini kan, kalau nyari ini kan pasti ada nanti begini kan. Misalkan X berapa, Iya, iya. ini X min berapa. Iya, salah satu caranya kan bisa ngerjain pakai itu kan. Nah, nah Nah, itu akar akar ini tuh maksudnya yang ini. hasil. Halo? Ya, Ya. Yang ini. Akar itu. bukan bukan hasil akar dari, bukan hasil dari ini. Jadi ditanya kan bisa ini kan nanti Iya, kan di iya akhir X. hasil dari X sama dengan, benar. Ya ini akar-akar namanya. Kalau ini namanya faktor. X sama dengan ini namanya akar. Hmm, jumlah akar-akarnya. Kalau jumlah akar-akar berarti istilahnya ini ini tambah ini kan? Iya, iya betul. Oke.
Lanjut, Kak. Berarti itu pertanyaannya satu bisa, dua bisa ya? Oh iya benar. Satu bisa, dua bisa benar. Yang jawabannya yang eh, yang D. Enggak dong. Yang D ya. Oh iya. Ya, 31. Apakah data berikut cukup min B kuadrat? Betul. Terus kamu bisa langsung simpulin apa? Aku Tentukan bisa simpulin A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 14. Rumus A kemarin itu, rumus A itu berarti A, ini bener gak nih Kak? Coba ya. Aku ingat-ingat lagi. A, A plus B kuadrat min 2AB. Bener gak? Bener kan? nah, ya. Eh, Ya kan? enggak dong, langsung dari sini aja kamu bisa simpulin apa? Enggak perlu ke situ. Tapi enggak, tapi bener kan ini tuh Oh, ini bener itu kan? benar. Untuk yang satu, ya betul. Kan yang ditanya gimana cara ngitung ini? Apakah ini cukup gitu kan? Iya, min 2AB B kuadrat. Nggak cukup, Kak? Cukup Nggak ya? cukup, satu nggak cukup betul. Iya kan? Kalau dua doang, Kalau AB doang, AB min 3. Nggak cukup juga. Min 6. Nggak cukup, Kak? Kalau Kak? ih, kalau digabung cukup nggak? Kalau digabung, coba. Tadi aku ada sama. Tadi 2AB min 3. Berarti plus 3, 14. Bisa? 17. Halo, Kak? Suaranya nggak ada, Kak. Kenapa? Suara kakak nggak ada tadi. Kenapa? Iya, ini bisa ya? Bisa, bisa. Ya, kalau bisa berarti ya udah gabung cukup. Lanjut, Kak. Oke, nomor tiga. Jika X saja tadi bilang positif, habis dibagi yang X tadi habis dibagi 2 Y habis dibagi 3 Z habis dibagi 5. X kali Y bagi 6 sebenarnya bilangan bulat. Oke.
Ini nggak pakai ngerti. misalin aja. Misalin angka X-nya jadi 2, Y-nya jadi 3, Z-nya jadi 5 gitu. Masukin aja langsung. Bener nggak? Kalau benar ya berarti iya. Kalau enggak berarti salah gitu. Contoh ya. 6. Bilangan bulat benar. Kak, bukannya kalau habis dibagi dua itu misalkan kayak 6 6 habis dibagi dua gitu. Apa? Kan kalau X habis dibagi dua kan? Iya, iya. Tapi kan kita bisa pilih angka kecil aja. Kalau nanti ke angka kecil ini aja nggak bisa, ya apalagi angka besarnya. Gitu. Oh, Kamu terus mau coba yang lain, misalkan 4 kali 6, misalkan. Kan tetap bisa dibagi, tetap bulat gitu. Jadi kita menganggapnya dengan angka kecil aja kita bisa iya gitu ya, menjawab itu. Kalau berarti enggak, berarti jatuhnya bikinnya habis pembagian terkecil berarti tetap ya. Hah? Berarti Iya. kayak yang di dua berarti ngambilin duanya tiganya sama 5. Iya. 6 30 1. Dua salah ya? Dua, ya benar juga lah. 2 kali 3 kali 6, 30. Hasilnya satu kan. Lebih besar sama dengan satu kan sama dengan satu juga kan. Jadi benar. Kalau kamu naikin berarti Oh, kalau kelipat. sama dengan mas satu tetap masuk. Nah ini 5 ya, sorry. Iya masuk dong kalau disembelihane. Satu Kalau masuk. kalau lebih dari enggak ya? Enggak. Kalau lebih dari dia nggak masuk. Oke. X Dia kali Z nggak habis dibagi 10. Benar. Tidak habis. Salah. Apa? Yang tiga salah. Yang tiga, iya salah. 2 kali 5, 10. Di Habis empat ya. juga salah. Yang empat, A, B, C, D, 5 E, lebih besar dari F, G, 2 H, kali I, 3 salah ya. J, K, L, M. 1 dan 2 ya. Terus 289. Emang M? Iya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nih bentar. E-nya ke A ke E plus 4. E, E ke I plus 4. I plus 4 jadi M. Betul. ini si ininya 7 pangkat sebar. Itunya yang 28 sebar. Apa? Itu 256. 17 256 itu kuadrat. 11 kuadrat. Ini kan Ini 17 17 kuadrat ya. kuadrat. 256 itu 16 kuadrat. 16 kuadrat ya. 15 15, kuadrat. Jadi 14 kuadrat. 14 kuadrat. Oke. 4. Segitiga segitiga memiliki panjang alas dan sisi miringnya berturut adalah 12 kali 12 berapa? 144 ya? 9 per 2, Itu ya. 54. 12 sama 15. Pitagoras ya. Iya. Jangan langsung dikaliin dong. Loh, Hah? udah dapet Pitagorasnya? Udah. Oh, 144, 256, 225 kurang 81 ya. Mm-mm.
9 setengah 9 dua 4 oke sip. 5 orang 5 orang sulung. memiliki usia yang terbentuk aritmatika jika anak sulung dan anak urut. Nah, ini kamu mau buat aritmatikanya dari anak bungsu atau anak sulung? Bebas. Aku dari anak bungsu aja. Anak bungsu kan. Jadi anak bungsu A-nya atau U1 adalah 12. Ini anak anak bungsu ya ini ya. Nggak ada tulisannya aja berturut-turut doang. Jadi anak sulungnya 28. U5. Anaknya ada 5 ya. Nah, udah habis itu selisih umur setiap anak adalah 4 tahun, benar atau enggak? Ya pakai U5 sama dengan A plus 4B 28 sama dengan 12 plus 4 kali beda. Maka 16 sama dengan 4B, maka B sama dengan 4. Maka satu betul. Kemudian U4 A plus 3B 12 3 jumlah usia anak pertama 12 dan empat keempat. dua Anak puluh empat pertamanya nih, ditambah. yang ini yang sulung ya, jangan ketuker ya. Berarti anak keempat itu, anak keempat itu berarti U2. U2 berarti 12 plus 4. Waduh, jadi bingung kita kalau kayak gitu ya. Iya, makanya enaknya sebenarnya anak sulung jadi A. Bisa ketuker soalnya. Enaknya. Cuman kalau dari hitungnya enakan anak bungsu. Jadi, tapi otak harus tetap fokus kalau U2 ini adalah anak keempat. Gitu. Jadi nanti jumlah usianya 16 tambah 28. 44. Ya, jadi salah. Anak ketiga berusia 20 tahun. Anak ketiga dari dari ini ya, dua lah dari anak keempat yang 16 ditambah eh anak ketiga deh ya. U3 aja lah. U3 sama dengan 12 plus kan kurang satu dua kali bedanya. Jadi 12 tambah 8 sama dengan 20. Jawabannya ini benar. Jadi jumlahnya 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24 tambah 28. 0245 100. Ini 102 salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3 saja jawabannya C. Bentar, Kak. Saya kira U1 5 ini. Oke. Anak kesatunya berarti 28. Anak keempat berarti jadi anak kedua. Apa? Anak keempat berarti Anak di keempat, urutannya anak kedua benar. Jadi dibalik urutan anaknya. 28 tambah 16. 44. Salah. Anak ketiga. Oh, kalau anak ketiga mah tetap U3 ya. Tiga. Berarti yang istilahnya yang berubah tuh cuma anak kedua sama keempat kan. Tiganya tetap Tiga sama. di urutan ya kan ya. Urutannya sama kan. Hmm. Kalau anak tiga sama.
Beda cuma di anak keempat sama kedua. Iya kan berarti perbedaannya berarti uli si U5-nya anak pertama tadi bikinnya U1 anak kedua, U2-nya anak keempat. Yang ketiga tetap anak ketiga kan? Hmm, ya. Uang mobil melaju dari Bogor ke Jakarta, berapakah bensin yang dibutuhkan jika 6 kilometer perjalanan menghabiskan 1 liter bensin? Kita bisa tahu berapa banyak bensin kalau kita tahu apa di sini. Kalau dia udah infoin, oh 6 km ini 1 liter ya pokoknya. Jadi apa sebenarnya yang dia pengen cari tahu? Biar tahu berapa banyak bensin yang dihabiskan dari Jakarta Bogor. Jarak. Jarak. Benar. Kita mau cari jarak Jakarta Bogor. Nah, apakah jarak cukup untuk dicari jika satu doang? Cukup nggak kalau kita cuma punya kecepatan, informasi di soal hanya tentang liternya doang? Cukup nggak untuk dapetin si eh, jarak dengan kecepatan doang? Kalau gitu doang nggak dapat, tapi kalau dibanding ke satu bisa. Apa? Kalau nomor satu bisa. Satu doang bisa? Jarak, kecepatan kali waktu. Kalau kecepatan doang tidak cukup. Oh iya, Kan kita butuh waktu. Waktu juga tidak cukup. Tapi kalau mereka digabung, apa yang terjadi? 36 kali 4 per 3. 48 kilometer bisa. Maka jawabannya harus digabung. Oke, ada oke Kak. pertanyaan. Nggak ada. Nah, ini ya. Nah ini aku bingung nih. Pertama kamu lihat ada berapa garis? Ada dua. Ada tiga. Ada 3. Nah, yang satu tegak. Nah, kalau tegak ini, dia langsung lihat sumbunya aja. Di sini X sama dengan 2. Nah, itu yang garis yang itu ya. Nah, garis yang lain, misalnya saya anggap ini garis 2, ini garis 1. Garis 1 didapat dari 9 sama 6. Ya, Berarti 9 6x plus 9 ya. 6X plus 9. Y sama dengan 36. Ini boleh dikecilin ya. 2X plus 3Y sama dengan 12. Dari persamaan 2 kita dapat, kita buat sama dengan dulu aja nggak apa-apa. Karena yang ditanyakan titik koordinat bukan daerah penyelesaian. Jadi kalau di kamu yang ditanya daerah penyelesaian, kamu boleh pakai pertidasamaan. Tapi kalau yang ditanya titik koordinat, ya udah pakai sama. Nah, terus yang kedua itu 7X tambah 7X sama dengan 49 alias, ini sorry, X plus Y sama dengan 7. Nah, dari persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi. Sebentar. Pertama ada titik koordinat A dulu ya. Jangan eliminasi dulu. Koordinat titik A itu didapat dari garis X2 alias ini saya sebut dengan 3 ya. Jadi koordinat A didapat dari 3 yang tabrakan atau berpotongan dengan 2. Sehingga kita punya X sama dengan 2 dan um, X plus 7. X plus Y sama dengan 7. X-nya masukin langsung. 2 plus Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 kurang 2 alias 5. Jadi titik A-nya adalah X-nya 2, Y-nya 5. Titik B, perpotongan antara 1 dan 2. Nah, maka ini pakai eliminasi ya. 2X plus 3Y sama dengan 12. X plus Y sama dengan 7. Kita mau hilangin X misalnya kita kali 2. Jadi 2X plus 2Y sama dengan 14. Jadi Y-nya min 2. Kalau Y min 2, maka X-nya adalah 9.
Masih salah hitung ya? 2X. Ya 9 itu nggak ada. Kak, kan itu 2. Kok 2X plus 3Y plus 2X plus 2Y? Oh, udah kakak samain. Kak itu X plus 2, X plus Y, Kak, bukan X. Oh, 5Y ya? Oh, oh iya, ya udah kakak Salah. kaliin. Enggak, benar. Bener. Kan dapet kok. Sebentar. 2X plus 3Y. 6X 9 bagi 3. 1, 2, 2, 3. Boleh. Y min 2. Min 2 plus jadi 9. Plus 9. Kok saya dapat tetap 9? Udah jauh banget. B itu ketemu antara yang 3X, 2X, X plus 7. Sudah nggak ada yang salah ya? 9,2. Yang C, X sama dengan 2. Ketemu sama si X plus 2X plus 3Y sama dengan 12. Jadinya kita masukin 4 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 per 3. Loh, ya ada yang salah ya? Kemarin sih dapat pas kok. Jawabannya kalau nggak A ya C. Kayaknya jawabannya C deh. 4,3. Bentar. Pasti ada yang salah ini. Oh, tidak. 2X bagi 3. Walah, iya saya yang salah. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Itu bukan 36 ya. 54. Ya Allah. Sorry, sorry. 54 bagi 3, 1, 8. 2X plus 3Y sama dengan 18. Terus 2X plus 2Y sama dengan 14. Habis Y sama dengan 4. Nah, ketemu kan? Kalau Y 4 maka X sama dengan 3. Jadi 4,3. Udah ketemu dari B. Terus yang ini X sama dengan 2. Terus 2X plus 3Y sama dengan 18. Maka 4 plus 3Y sama dengan 18. Maka 3Y sama dengan 14. Maka Y sama dengan 14 per 3. Jawabannya. Loh, loh, loh. Oh, yang A ya.
X-nya 3 ding benar. 3,4 sama 14/3 benar. Ya, ada pertanyaan dulu. Kak, tadi apa sih Kak yang pertidaksamaan itu gimana contohnya Kak? Apa? Tadi kan Kakak bisa bilang pertidaksamaan sama persamaan. Yang pertidaksamaan contoh gimana sih caranya? Aku lupa deh ngingetannya. Nah, kalau pertidaksamaan berarti satu ya, misalkan 2x plus 3y 18. Ambil titik. Kan dia kita ambil titik yang ini ya, garis yang ini ya. Ambil titik ya misalkan 0 deh. 0 ini kan bukan di dalam himpunan, udah jelas banget. Ya kan? Berarti kita harus simpulkan salah di sini. Jadi masukin 0, 0, berarti 0. 0 harusnya yang benar kurang dari. Tapi karena dia bukan himpunan, kita buat salah jadi lebih besar. Gitu. Eh, 2x plus y kan 3y. Oke. Masuk teh himpunan gimana Kak? Hah? Masuk teh Himpunan. himpunan? Maksudnya? Oh. Oh, himpunan daerah penyelesaian yang ini nih, yang diarsir. Itu kan sebenarnya banyak titik ya. Kan kalau titik kan satu doang. Heeh. Itu satu doang. Nah, kalau daerah penyelesaian itu banyak titik. Jadi kumpulan titik banyak. Bisa 2,5 sama berapa. Bisa 7 sama berapa. Pokoknya banyak titiknya. Makanya ada daerah situ. Cuman ya kalau nggak ada di dalam daerah itu ya berarti kan bukan himpunannya. Bukan himpunan daerah penyelesaian. Jadi kalau dalam pertidaksamaan dia bentuknya daerah, bukan titik. Kalau dalam persamaan dia langsung dapat tepat di titik tertentu. Tapi kalau misalkan di dia daerah, dia pertidaksama dia bentuknya daerah kalau enggak garis. Artinya apa? Artinya penyelesaian kamu itu ada di sekitar daerah itu, titik-titiknya. Jadi jangan meluas. Jadi kalau udah jelas-jelas nol ini di luar titik itu, maka ya pasti bukan daerah penyelesaian gitu. Tapi kalau di soal-soal mah nggak mungkin kan Kak kalau si ini jadi begini nggak mungkin kan? Apa maksudnya? Ya mungkin aja. Misalkan nomor 2, kamu ambilnya nol juga, bukan himpunan. Harusnya kan nol apa? Lebih kecil kan? Harusnya begini kan? Oh iya, yang ini kurang tepat ini. Dia kalau mengarah pada titik, dia harusnya mengarah pada titik nol ya. Makanya baiknya ambil titik lain aja yang jadi himpunan. Misalkan ambil titik yang di sini nih, 2 koma, tadi berapa ya? 2 koma, Nol. enggak dong. Yang di Yang mana? dalamnya di himpunannya. Oh, yang C. Iya, iya. Atau mau ambil titik, oh nggak bisa. Soalnya dia bareng. Yang nggak ada si bagian ekspresinya yang mana ya? Yang ini kan yang C ya. Jadi 2,14 deh. 12 14/3 itu kan sekitar 14/3 itu kan 4 koma ya. 4 tambah 2 kan 6 koma. Masih kurang dari. Harusnya kan benar yang benar kurang dari ya. Nah ini kurang dari yang ini. Nah jadi baiknya sih ambil titik himpunan ya. Jadi lebih akurat dia kalau ambil titik yang bukan himpunan jadi nggak akurat. Titik di himpunan itu ya titik pojok sini aja nggak apa-apa ambil. Tapi jangan ambil yang ada daerah dia. Misalkan kamu ambil yang X plus Y itu kan posisinya ada di B sama A tuh. Jangan diambil titik itu, nggak bisa ya. Sudah jelas dia ada di situ. Yang titik himpunan tapi bukan ada dianya. X plus Y. X plus Y kan di bagian kedua kan. Mm-mm. Nah, kalau titik A sama B udah jelas benar. Nah, A titik C sama benar B. nggak ya? Kan nggak tahu. Karena kenapa titik A sama B jelas benar ya? Karena dia tepat di garis. Kita ambil titik lain deh yang nggak di garis itu. Benar juga nggak ya? Padahal kan harusnya benar gitu. Pas kita masukin ternyata 6 koma sekian. Oh benar, masih kurang dari gitu. Baiknya ambil himpunan kalau enggak ya gitu. Kadang-kadang salah. 0,0 berarti belum tentu benar. Kalau pakai himpunan biasanya udah benar. Kita ambilnya berarti kriterianya benar gitu. Jangan kriteria salah.
Kayak yang ini kamu bisa ambil titiknya yang A misalkan 2 koma berapa tadi? 5. 4 plus 15. 19 kan benar. Benar lebih besar daripada 18. Jadi kalau himpunan, kalau pakai daerah penyelesaian pasti jadinya benar. Gitu. Oke, Kak, lanjut, Kak. Yang nomor 38. Nah, Nah dari ini 30 sama orang nih. karyawan, Ini nomor 38. kenapa, Kalau Kak? ini bahasanya gini, manakah yang tidak mungkin jumlah orang yang memilih keduanya? Harusnya harusnya jawabannya 8, tapi kata-katanya nggak pakai tidak ya. Manakah yang mungkin jumlah orang yang memilih keduanya? Tidaknya dihapus. Jadi caranya 30 sama dengan 22 plus 16. Ditambah X. X ini, ditambah dikurang ya. Itu dikurang. X-nya pindah ruas jadi X-nya ini keduanya ya. 38 kurang 30 jadi 8. Nah ini tapi langsung keduanya. Jadi kata 3D ini buat rancu ya. Saya pakai tidaknya dicoret aja. Oke, oke. Itu salah soal atau emang merancu doang? Apa? Itu yang tidak mungkin itu emang soalnya begitu atau buat ngejebak doang? Enggak, harusnya soalnya nggak pakai kata tidak deh. Oh, tidak, berarti nggak pakai tidak. Berarti yang mungkin ya. Ya, harusnya yang mungkin aja. Ini Oke. himpunan. Mau 39. Persamaan fungsi grafiknya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X itu D sama dengan 0. D rumusnya B kuadrat min 4AC. Kalau sama dengan 0 berarti dia memenuhi, benar. Coba cek dari satu ya, saya ini bantu dulu. Min 6 kuadrat, min 4 kali 1 kali 9. Jadi 36 kurang 36 sama dengan 0. Jadi betul, satu betul. Nah, cek lagi gitu. 2, 3, dan 4. Yang 2, 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali 12. 16 ditambah 48 tidak sama dengan 0 ya. Jadi salah. Harus yang sama dengan 0. Min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4. Min 4 sama dengan 0. Ini benar. Min 2 kuadrat kurang 4 kali min 4 kali min 1. 4 min 16 tidak sama dengan 0 ya. Jawabannya 1 dan 3. Kalau menyinggung berarti D sama dengan. Kalau menyinggung berarti rumusnya pakai. Oh, kalau dia lebih dari nol, nggak nying. Halo, Kak? Apa? Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Kalau dia lebih dari nol, D-nya. hmm, Kalau dia lebih dari 0 berarti dia kata-katanya berpotongan. oke. 2 titik. Tumbuh X juga. Kalau D Tapi kurang dari 0 dia bilangnya tidak ada penyelesaian. Atau tidak memiliki akar-akar.
Yang ini selain kemencet. Sorry, sorry. Gimana? Hmm. Kalau atau ya, yang dia lebih besar itu kadang dia juga bilangnya memiliki akar-akar berbeda. Nah, itu berarti kamu dia lebih besar. Gitu kira. Ada lagi? Ini rumusnya nggak ada yang lebih dari nol. Ya rumusnya sama, B-nya tetap yang ini. B kuadrat per Oh, aja. Cuman syaratnya kan sama dengan lebih besar sama lebih kecil. Udah gitu doang. oke oke. Mhm. Cuman ya, di 40 Oh, sabar coba. Kak. Sabar Kak, sabar Kak. Oh, boleh, Kalau boleh. ada nggak rumus lain di antara ini? Di bagian garis-garis gini. Grafik maksudnya. Grafik. Fungsi kuadrat. Nggak ada. Posisi ya paling ini. Terus kalau fungsi kuadrat ya paling ngomongin jumlah akar X1 tambah X2 sama dengan satu kali X2 sama dengan ini per ya. C per A. Oh, yang itu. Terus Kalau lagi ini Kak, kalau gradien? gradien enggak lah kan bukan garis. Ini kurva Oh iya sih. bukan garis jadi nggak ada. Paling itu doang. Oke oke. Terus jika diketahui ini ya di mana pagar sama segitiga itu adalah operasi kali bagi tambah kurang atau pangkat gitu ya. Dan kamu harus tebak dulu bagaimana caranya dapat 100. Nanti baru dipraktekin di sini. Oh, pangkat boleh. Boleh. Pangkat boleh. Pangkat boleh. Kalau segitiganya pangkat berarti 2 pangkat 2 gitu. 5 pangkat 2 dong. Misalnya pagar kamu bilang pangkat, Enggak, oh segitiga, berarti lima segitiga, pangkat 2. segitiga. Hah? Kalau segitiga pangkat misalkan. Oh iya, berarti 2 pangkat 4. Oke oke. Atau enggak hasil 5 yang udah dioperasin sama pagar itu yang dipangkatin. Ya bisa juga. Gimana? Kalau misalkan 2 pangkat 2 terus 2 pangkat 2 terus segitiganya itu dibikin kali gitu, bisa gak? Eh, kok 2 pangkat 2 dari mana? Makanya kan 4. Oh, berarti 5 pangkat 2 25, 25, Nggak 25 boleh kali. pangkat baru ya. Ya kalau kamu bilang pagarnya pangkat ya berarti pangkatnya sesuai dengan angka setelahnya lah. Oh, Kecuali dia pola bilangan. Kalau pola bilangan dipangkat biasanya boleh. berarti oh, berarti Kalau di 5 pola kalau bilangan pagar boleh bebas. kalau Asalkan pagarnya konsisten pangkat, kanan kiri. duanya itu jadi 5 pangkat 2 gitu. Iya, boleh. Hmm, oke oke. 5 pangkat 2 5 kali. Oke. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4 8 16 kali 5 80 Kak. Jadi 5 pangkat 2 kali 4 ya. Maka 2 pangkat 4 kali 5. 16 kali 5 kosong 380. Ya betul. Jawabannya C. Oke, ya kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada Ya, Kak. nggak ada. Kalau begitu sampai sini dulu ya, karena ini kayaknya Oke. udah poin. Kak, eh, malam free Kak? Malam ini saya ada OGC. Besok malam Ap- bisa. Apa? Ih, Ada apa? OGC saya ada jadwal OGC malam ini. OGC apaan Kak? Yang grup Oh, bahasnya ini juga sama. Besok aja besok, tapi jangan jam 11 ya. Paling siang. besok siang ya sih boleh. Matematika itu hari apa sih? Hari Dirimu jadwalnya 18 katanya sih. Mulainya 18. Dirimu jadwalnya 18, berarti 18 matematika. apanya? Sabar. Jadi lupa saya.
Ya kan siapa sih ini? 18 katanya tesnya. Itu matematikanya. Sabar aku buka dulu. Bukan akademik ya. Nggak tahu, mulai tes akademiknya 18 katanya. Nggak tahu matematik dulu, bahasa Indonesia saya nggak tahu. Oh, berarti 18. Berarti besok ya boleh. Iya, berarti belum besok. Gimana sih ini ngomongin tes kan? Iya, berarti kan aku kan tesnya kan 18. Besok kan Ya, besok hari tanggal tujuh Jumat. belas. Nah, besok berarti les kan karena Oh Sabtunya iya, buat. boleh. Persiapan. Heeh. Ya, boleh. Terima kasih. Em, dirimu jadwalnya kapan dilihat dulu? Aduh, 18 bener bener bener. bener. Ya udah Gladi berarti bersih kan. Enggak kan gladi bersih maksudnya tanggal biasanya H-1 kan go-go dulu kan? Bukannya gladi kamu bersih tanggal 17 aku. ah, Gladi bersih tanggal 17 oh besok. 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 Nah, baru tesnya 18. Oh, oke. Besok bisa jam berapa kan gladi resik? Oh iya, ya. Jam 1 kayak udah kelar tuh. Oh ya udah jam 2 ya. Iya boleh. Jam dua saya jadi nggak saya oper lagi kayak lagi. Oke. Ya, besok ya berkabar lagi pagi ya. Ya, Kalau terima kasih. gitu, makasih Kevin. Boleh silakan. Selamat siang. Yang mau bicara. Ih, nggak bisa keluar sih. Oh Oh ya ini saya bisa. aja ya.